Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur di malam hari ini, pada saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa malam online GMI Genesaret. Saya yakin kita semua sudah disibukkan sepanjang hari dengan berbagai macam kegiatan, bekerja. Dan malam hari ini kita mau sama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa, bersyafaat, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita menundukkan kepala, kita bersaat teduh. Amin. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita melalui puji-pujian. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ada semua karena anugerah-Mu. Mari jemaat kita naikkan satu pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada saat ini semua hanya karena anugerah-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena sesungguhnya kami bukanlah manusia yang layak
untuk datang menghampirimu. Tapi Tuhan, karena kasih-Mu, Engkaulah yang melayakkan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lalui, yang kami boleh disibukkan dengan berbagai pekerjaan kami. Malam hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, bersatu hati, berdoa syafaat bagi bangsa negara dan orang-orang di sekitar kami. Dan juga kami mau mendengarkan pengurayan firman Tuhan. Berbicara Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan setiap firman yang ditaburkan, dan kami siap juga untuk membagikannya bagi orang-orang yang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati persekutuan doa malam kami dari awal perhingga akhirnya. Biar nama Tuhan boleh dimuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, sebentar kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan Kau ya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kau yang terindah, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku
Mari jemaat kita bersama-sama bersatu hati berdoa bagi bangsa negara kita. Saat ini seperti kita ketahui, jumlah penderita COVID terus meningkat. Kita doakan bagi pemerintah agar mereka segera menemukan obat maupun vaksin untuk virus COVID ini. Dan juga kita berdoa bagi mereka yang terkena virus ini yang masih dalam tangan perawatan. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan pemulihan yang total. Dan kita juga berdoa bagi para tenaga medis yang bekerja agar juga boleh terus diberikan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Dan bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh bersatu hati berdoa bagi bangsa negara kami. Khususnya saat ini Tuhan, masa pandemi ini belum berakhir dan kami tidak tahu kapan akan berakhir. Jumlah penderita COVID yang terkena virus juga semakin bertambah banyak Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dan setiap jajaran pemerintahan yang bekerja, mereka boleh bekerja bersama-sama untuk mencari obat dan vaksin terbaik untuk pencegahan virus ini ya Tuhan. Bagi mereka yang juga saat ini terbaring lemah sakit di rumah sakit karena virus ini dan komplikasi lainnya Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan dan pengasihan Tuhan bagi mereka agar mereka boleh disembuhkan total Tuhan, disembuhkan benar-benar total dan sehingga tidak ada lagi virus-virus yang ada dalam tubuh mereka. Berkati juga Tuhan untuk para dokter dan perawat yang terus merawat pasien-pasien yang terkena COVID ini Tuhan. Berikan mereka penghiburan juga Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka yang begitu berat ini. Berkati keluarga mereka juga Tuhan, agar kiranya dimanapun keluarganya berada, mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bagi bangsa negara kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Kita juga mau sama-sama berdoa bagi jemaat kita yang sedang lemah tubuh, mereka yang sedang sakit, yang kita tahu namanya mari kita sebutkan dalam doa. Dan mereka juga yang sedang lemah imannya karena pertemuan ibadah sudah begitu lama tidak kita lakukan. Mungkin ada di antara beberapa jemaat kita ataupun teman-teman kita yang mengalami lemah iman. Mari kita sama-sama doakan bagi mereka agar mereka boleh terus dibangkitkan kembali dan mereka boleh terus mencari Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Mari kita sama-sama buka suara berdoa. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang di sekitar kami, jemaat-jemaat kami juga, teman-teman saudara kami Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sedang lemah tubuhnya, mereka sakit. Biarlah Tuhan di luar-Mu saja yang menyembuhkannya. Segala sakit penyakit Tuhan yang boleh angkat. Dan kami juga berdoa, mungkin ada Tuhan di antara jemaat kami ataupun teman-teman kami, orang sekitar kami yang mereka sedang juga mengalami lemah imannya di dalam masa pandemi ini Tuhan. Mungkin begitu banyak masalah yang terjadi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang usahanya merosot, begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, khususnya di masa-masa seperti ini. Namun kami percaya kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang kuat, kami punya Allah yang selalu mendengar setiap jeritan hati kami. Dan Kau yang memberkati Tuhan, agar kiranya iman kami boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini kami terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. 2 hari yang lalu di sekitaran gereja kita, tidak terlalu jauh di daerah Posturi, terjadi
kebakaran yang cukup besar. Kita berdoa bagi mereka yang menjadi korban kebakaran. Di sana ada beberapa jemaat kita yang kabarnya puji Tuhan mereka tidak apa-apa, namun kita berdoa agar semuanya segera terselesaikan. Setiap mereka yang kehilangan, baik kehilangan tempat tinggal ataupun kehilangan harta mereka, apapun yang mereka punya, biar Tuhan berikan mereka kekuatan dan mereka bisa bangkit kembali. Mari kita sama-sama buka suara. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang menjadi korban kebakaran di dekat gereja kami, Tuhan, di pos Duri. Kami berdoa kiranya mereka menjadi korban boleh segera dipulihkan, Tuhan. Mungkin mereka yang trauma juga Tuhan yang pulihkan. Mereka yang harus kehilangan harta benda mereka, bahkan rumah mereka, ataupun orang-orang yang mereka sayangi, biarlah Tuhan Engkau yang memimpin hidup mereka. Mungkin jalan-jalan hari-hari ke depannya sulit dilalui, namun kami mohon biarlah kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka, agar mereka boleh terus kembali bangkit kembali, dan mereka boleh perlahan melupakan segala kepedihan yang terjadi. Kami bersyukur juga untuk beberapa anggota jemaat kami yang boleh terselamatkan juga, Tuhan, dari bencana ini. Semoga karena kasih anugerah Tuhan juga, biarlah Tuhan terus juga memberikan mereka pemulihan juga, Tuhan. Secara hati mereka mungkin ada yang trauma juga. Beberapa anak sekolah minggu kami juga yang ada di sana, biarlah Tuhan juga menyertai hidup mereka, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu, bersatu hati, berdoa syafaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami maupun bagi bangsa negara kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah sekalipun melupakan kami. Dan Tuhan selalu mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu kami ke depan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan boleh kami bagikan bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di doa malam ini, dan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan baca buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Kemudian 30, berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan belajar dari Simson yang ada tertulis di dalam buku Alkitab kami, firman Tuhan yang berotoritas dan berkuasa. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa dan berotoritas
memenuhi segenap kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan ini. Dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup kami, mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Nah, malam ini Bapak Ibu kita belajar dari satu tema doa malam kita. Kalau yang minggu lalu kita belajar tentang doa anak yang tertolak, sekarang kita belajar dari doa anak pemberontak. Nah, kita sebenarnya cerita tentang Simson ini itu sudah sangat terkenal di kalangan dari sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu tentunya. Misalnya yang sangat terkenal itu saya ingat ketika saya dulu sekolah minggu, teringat sekali ketika dikatakan bahwa Simson itu bisa mencabik-cabik seekor singa muda. Bayangkan ya, seorang manusia ketemu dengan singa, terus singa itu ya dia pegang mulutnya, terus dia robek-robek, dan akhirnya singa itu mati. Nah, kemudian yang kita juga ingat dari Simson ini, yaitu dia adalah seorang nasir Allah. Karena itu seorang nasir Allah itu artinya seorang yang dikhususkan oleh keluarganya dan dipersembahkan kepada Tuhan untuk dia melayani Tuhan secara khusus. Nah, sebagai nasir Allah, maka Simson itu yang kita tahu bahwa dia tidak boleh cukur rambut. Nah, itu sangat terkenal dalam cerita Alkitab. Kemudian juga yang sangat terkenal yaitu bahwa Simson itu menikah dengan perempuan Filistin yang dia inginkan, dan kemudian kita tahu dia menikah dengan pertama dengan seorang Filistin, kemudian dia menikah lagi dengan perempuan yang bernama Delila, orang Filistin juga. Nah, sebenarnya dari hal-hal yang terkenal ini, kita tentunya perlu tahu Simson itu siapa sebenarnya, ya. Simson itu sebenarnya anak dari pasangan suami istri yang istrinya itu mandul dan mereka tidak punya anak. Sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Terus keluarga ini bergumul dan berdoa, ya. Mereka bergumul, berdoa, dan akhirnya dalam pergumulan itu Tuhan datang langsung loh. Jadi ketika mereka meminta anak itu bukan Tuhan jawab seperti misalnya mungkin nanti di minggu akan datang belajar dari Hana, itu dia berdoa dan Tuhan jawab. Tapi kalau Simson ini waktu papamanya berdoa, itu Tuhan yang datang langsung ketemu dengan dia, dengan keluarganya. Dan akhirnya Tuhan jawab doanya dan kemudian Simson itu lahir. Dan kita tahu dia tadi sudah ceritakan dia sebagai nasir Allah, orang yang dikhususkan atau dipisahkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian Simson ini kita tahu dia dipakai Tuhan sebagai hakim bagi bangsa Israel pada waktu itu selama 20 tahun. Jadi selama bangsa Israel itu seperti dijajah atau suka ditakuti oleh bangsa Filistin, maka Simsonlah yang tampil untuk membela mereka selama 20 tahun. Nah, menariknya Bapak Ibu, ketika Simson melakukan panggilannya, tugasnya sebagai seorang hakim, dalam dia berperang dengan orang Filistin, itu dia berperang sendiri. Dia tidak pernah minta bantuan dari orang Israel. Sekali waktu dia hanya mengambil bangkai dari keledai, tulangnya, itu dia pakai untuk berperang membunuh orang Filistin. Jadi betapa kuatnya dan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bagi Simson pada waktu itu. Selama 20 tahun ya, orang Filistin gak berani, gak macam-macam sama orang Israel. Gak berani lagi mencuri gandum atau anggur mereka, atau berperang dengan mereka, karena Simson tidak perlu pakai senjata, hanya dengan rusuk daripada tulang keledai dia bisa bunuh orang Israel. Nah, dengan tema kita doa anak pemberontak ini, sebenarnya pemberontakan apa yang sebenarnya Simson lakukan, Bapak Ibu? Nah, yang pertama tentunya kita tahu bahwa
Simpson itu ketika dia lahir, kemudian dia besar, setelah dia mulai sudah umur dewasa, tiba-tiba dia itu mati-matian mau menikah dengan perempuan Filistin. Nah, sementara papa dan mamanya tahu bahwa mereka tuh tidak boleh menikah dengan orang di luar Israel, harus dengan bangsa sendiri. Tapi Simpson tuh mati-matian untuk minta dinikahkan dengan perempuan itu. Nah, itu kita bisa baca misalnya di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 3. Nah, itu ya, dari situ sudah kita bisa lihat bagaimana pemberontakan daripada si Simpson. Yang kedua, yaitu ketika dia membunuh singa tadi, ya, singa dicabik-cabik tadi itu, kemudian akhirnya jadi bangkai. Tiba-tiba dia balik ke Filistin, dia nengok bangkai singa itu, kok dilihat ada madu di situ ya, di bangkai itu. Terus dia ambil dan dia makan madu itu. Nah, sebenarnya itu tidak dibolehkan oleh hukum di Israel, yaitu mereka itu tidak boleh makan dari bangkai, bekas bangkai itu tidak boleh, itu menjijikan. Tapi, nah, Simpson ini dia makan, bahkan dia kasih orang tuanya, dia diam-diam kasih orang tuanya, dia nggak bilang bahwa itu dari bangkai singa tadi. Pasti kalau orang tuanya tahu, orang tuanya akan nggak mau bapak ini. Nah, pemberontakan apa lagi? Yaitu dia suka ke rumah bordil, ya, ke rumah-rumah, kalau sekarang orang bilang itu PSK gitu ya, sosial komersil gitu ya. Dia datang ke sana, ya, sehingga akhirnya ketika datang ke sana dia pengen dibunuh oleh orang Filistin, tapi dia bisa meloloskan diri. Kemudian kita tahu juga bahwa Simpson ini akhirnya dia pemberontakan yang lain, yaitu ketika dia rela memberitahukan kelemahannya atau kekuatannya bisa hilang kepada Delila, yaitu bahwa rambutnya harus dicukur supaya kekuatannya hilang. Nah, ini Bapak Ibu sederetan dari pemberontakan daripada si Simpson ini. Nah, akibatnya dari pemberontakan ini kita baca dari Alkitab bahwa berujung pada penyiksaan. Nah, akhirnya dengan dia terus berontak-berontak, dan terakhir ketika dia memberitahukan kepada Delila bahwa kekuatan itu bisa akan hilang kalau dia itu dicukur rambutnya. Sebagai nasir Allah tidak boleh cukur rambut, tapi kemudian dikasih tahu bahwa itu yang menyebabkan dia bisa kuat. Dan akhirnya Delila menidurkan si Simpson ini, dan kemudian akhirnya Simpson tertidur, dan kemudian dia panggil orang Filistin untuk mencukur rambutnya. Dan akhirnya karena peristiwa itu Simpson jadi tidak berdaya. Akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi pada Simpson dari pemberontakannya ini? Yaitu matanya dicungkil dua-dua, dibutakan sama orang Filistin. Wah, orang Filistin senang banget, karena orang yang selama ini 20 tahun Bapak Ibu orang Filistin tersiksa, sekarang mereka merasa mereka akan bebas karena Simpson telah ditangkap dan dibutakan dua matanya. Kemudian kaki tangannya dirantai, jadi dia tidak bisa kemana-mana karena sudah dirantai. Dia bisa sebenarnya untuk membuat rantai-rantai itu terputus, tapi kekuatannya sudah tidak ada. Ya, dalam arti kata Bapak Ibu, kuasa Allah itu sudah mundur dari dia. Tidak ada lagi kekuatan, kuasa Tuhan tidak ada lagi menaungi dia. Dan akhirnya ketika dia terantai, dia tidak bisa lagi membebaskan dirinya. Dan kemudian kita tahu bahwa di ujung daripada pemberontakan ini, Simpson itu dipermalukan. Dia menjadi lawakan bagi bangsa orang Filistin. Mereka bikin pesta besar-besar di stadion yang besar. Mungkin kali-kala ya stadion Gelora Bung Karno sini ya. Itu begitu banyak. Mereka bersorak karena Simpson yang selama ini 20 tahun ya membuat mereka tersiksa. Orang Filistin ini akhirnya bersorak, dan mereka mempermalukan dia di tengah lapangan. Dan kemudian dia diikat dengan mata yang buta, yang berjalan dari tiang satu ke tiang lain. Dia tidak bisa melihat ini ada tiang apa enggak, dia tabrak. Begitu dia tabrak tiang itu, orang-orang Filistin ketawa. Karena apa? Simpson nabrak-nabrak tiang. Nah, sebenarnya apa yang dia alami ini, Bapak Ibu, sebenarnya mereka tertawakan itu bukan Simpson.
Yang mereka tertawakan bukan cuma seorang hamba Tuhan atau seorang hakim yang dipilih Tuhan, tapi orang Filistin itu sedang menertawakan Tuhan. Jadi kita juga di sini harus hati-hati ya, jangan menertawakan teman gitu ya. Nah kalau di gereja kita ini kan suka bercanda ya, kita suka candain Lose Andri atau teman-teman yang lain ya. Nah sebenarnya kan kadang kita tanpa sadar ya, makanya kalau kita bercanda kasih tahu Lose Andri, maaf ya Lose Andri ya, bercanda ya, takut kan dia sakit hati. Nah tapi ya di sini kita belajar bahwa ketika mereka menertawakan si Simson ini, sebenarnya mereka sedang menghina Tuhan. Mereka sedang menertawakan Tuhan yang selama ini menjaga orang Israel, yang selama ini memberikan kekuatan kepada Simson. Nah, di saat Simson tersiksa, di saat Simson teraniaya, di saat Simson dipermalukan oleh orang Filistin, di saat-saat itulah Simson kemudian berdoa. Dia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Ingatlah, remember me. Dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah." Saya waktu mempersiapkan ini dan membaca ini ya Bapak Ibu, itu saya itu sampai meneteskan air mata. Maksudnya kalau kita juga mungkin terpuruk gitu ya, terus kita berdoa, Tuhan ingat saya gitu ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti ini, sampai bisa melindungi kita, sampai bisa menjaga kita. Tapi Simson memberikan satu teladan, memberikan contoh bahwa dibilang, Tuhan ingat saya, lindungi saya, berikan saya kekuatan kali ini saja Tuhan. Dan kemudian dari doanya ini Bapak Ibu, kemudian dia katakan lagi di dalam ayat 30, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Dia rela mati bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menghina Tuhan. Dan kemudian akhirnya Tuhan mengabulkan doanya, Tuhan mendengar doanya. Dan, nah ini Bapak Ibu, kita ingat baik-baik, Tuhan bukan saja menjawab doa dari Simson, seorang anak yang memberontak, tapi Tuhan pulihkan dia. Tuhan ampuni dia, Tuhan terima dia dengan satu kalimat tadi, Tuhan ingat saya. Memang saya sudah bersalah, saya sudah berontak, saya sudah melakukan keinginan saya sendiri, saya tidak melakukan apa yang sebenarnya harus saya lakukan sebagai nasir Allah. Tapi ketika dia katakan pada Tuhan, remember me, ingat saya Tuhan. Dan Tuhan ampuni dia dan Tuhan pulihkan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, kita baca dalam Ibrani pasal 12, Simson ditulis salah satu orang yang beriman. Disejajarkan dengan siapa? Bapak orang beriman, yaitu Abraham. Karena ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di sini kita belajar bahwa memang harus berhati-hati Bapak Ibu, kita mengambil sikap, mengambil langkah. Kita bisa salah, mungkin juga dalam bercanda bisa salah, bisa tersinggung kan. Nah tapi kita belajar ya, kita bisa salah. Nah karena itu supaya kita juga tidak salah langkah, ya firman Tuhan lah harus menjadi pelita dalam hidup kita. Ini benar nggak kita lakukan? Ini boleh nggak? Ya kadang-kadang juga kita udah tahu nggak boleh, ya kita lakukan saja gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu berarti kita menganggap remeh atau menganggap rendah. Ya. Nah, hal yang terpenting dari sini juga yang kita pelajari adalah jangan meremehkan talenta yang sudah Tuhan kasih. Ya. Dalam kita melayani, jangan kendor, ya, jangan undur, ya. Banyak kesulitan, tapi jangan undur. Banyak tantangannya, maju terus dalam kita melayani. Dan ingat satu hal, Tuhan tidak pernah melupakan kita anak-anaknya yang bergantung padanya di saat kondisi yang tidak memungkinkan. Kiranya dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita ditolong oleh Tuhan untuk seperti lagu kita tadi, berlindung pada Tuhan. Kita berlindung pada Tuhan karena Tuhan melindungi kita seperti burung Raja Wali yang mengepakkan sayapnya dan kemudian melindungi anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, benar ingat kami selalu dimanapun kami berada. Dalam keluarga kami sebagai suami istri, sebagai anak, sebagai orang tua juga,
sebagai anak-anak-Mu yang melayani, biarlah kami juga selalu mengingat Engkau, supaya kami bisa berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Ampuni kami kalau kami sering melanggar, sering memberontak seperti Simson. Tapi biarlah Tuhan, pulihkan kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami menutup doa malam kami ini dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang melihara kami senantiasa dari saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin.